Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, untuk kita semua. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Baik, pada sesi ke-32 ini kita akan kaji mengenai sesuai judul, yaitu makna Bismillah. Jadi kata Bismillah ini sering kali kita ucapkan sebagai umat muslim. Memang sudah diwajibkan untuk mengucapkan Bismillah saat akan melakukan aktivitas apapun. Jadi arti Bismillah yang selama ini para hamba-hamba Allah yang menganut agama Islam mengartikan bahwa Bismillah adalah dengan menyebut nama Allah. Nah, dalam kesempatan ini kita akan coba untuk mengkaji, pemirsa, yaitu makna dari kata Bismillah ini, yang kita bisa bagi menjadi dua pengertian atau penerapannya. Jadi yang pertama yaitu pengertian atau penerapan bagi hamba-hamba Allah yang awam. Yang kedua yaitu pengertian atau penerapan Bismillah ini bagi hamba-hamba Allah yang khawasul khawas. Baik, kita awali dari yang pertama, pemirsa. Jadi bagi hamba-hamba yang masih awam, mereka seringkali memang harus mengucapkan Bismillah sebelum melakukan kegiatan apapun. Kita supaya agar lebih jelas, kita akan ilustrasikan sedikit, pemirsa. Jadi seperti misalnya kita sedang berkunjung di rumah teman kita, dan teman kita menyediakan atau menyuguhkan makanan atau minuman seperti biasa itu, pemirsa. Nah, saat kita ingin minum atau ingin mencoba mencicipi makanan yang dihidangkan, disajikan, biasanya kita permisi kepada yang pemilik rumah, pemirsa. Misalnya, mari Pak, saya minum atau saya makan, saya cobain ini kuenya gitu. Atau misalnya kita ingin numpang ke belakang ke kamar kecil, kita juga seyogyanya permisi kepada sang pemilik rumah. Mohon maaf, boleh permisi numpang ke belakang atau kamar kecil, dan biasanya tuan rumah, pemilik rumah mempersilahkan dan mengantarkan lokasi kamar kecilnya itu. Atau misalnya kita juga ingin numpang sholat, misalnya kita juga harus permisi. Nah, seperti itu
pengertian atau penerapan bagi hamba-hamba awam di kehidupan ini juga seperti itu pemirsa. Jadi kita di dunia ini adalah sebagai tamu, sang pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kapanpun setiap kita akan melakukan apapun, seyogyanya kita permisi kepada sang pemilik dunia ini. Jadi sama seperti ilustrasi tadi pemirsa, makanya di ajaran ilmu fikih di agama Islam kita mengajarkan selalu mengucapkan basmalah sebelum melakukan kegiatan apapun. Nah, itu pengertian dan penerapan basmalah yang berarti kita bisa artikan sebagai permintaan izin sebetulnya, atau permisi, atau atas izin Allah kita akan melakukan sesuatu. Jadi masih terbatas pada mohon izin sebetulnya kepada sang pemilik alam semesta ini di mana kita tinggal saat ini. Nah, yang kedua, pengertian atau penerapan kata bismillah oleh hamba-hamba Allah yang sudah wusul, hamba-hamba Allah yang khawasul khawas, yang spesial dari yang spesial, itu sedikit berbeda pemirsa. Kita juga akan ilustrasikan juga pemirsa agar lebih jelas. Jadi demikian ilustrasinya. Kita gambarkan seorang karyawan di salah satu perusahaan. Si karyawan ini bekerja di bagian tertentu di perusahaan itu. Dia sangat memahami job desk-nya, yaitu uraian jabatannya yang isinya adalah tugas, kewajiban, wewenang, hak dan tanggung jawab. Dan karena dia memang mempelajari dengan seksama job desk itu hingga dia sukses dalam memahaminya dan menerapkan dalam melaksanakan tugasnya, pekerjaannya itu pemirsa. Jadi dia betul-betul memahami apa yang harus dia kerjakan, sejauh mana wewenangnya, apa saja kewajibannya, haknya, dan tanggung jawabnya. Dan karyawan itu juga bekerja dengan rajin. Dia tidak pernah mengeluh seberat apapun, serumit apapun pekerjaan yang dia lakukan, dan dia senang menjalankan pekerjaannya. Kemudian dia juga inovatif dalam arti dia menemukan formula atau cara-cara yang bisa membuat pekerjaannya atau hasil kerjanya itu lebih efisien dan efektif. Jadi dia bisa meningkatkan efisiensi dan efektif kinerja dia. Kemudian dia senang membantu teman sebagian dia ataupun di lain bagian tanpa pamrih. Dengan tulus, ikhlas dan ridho dia membantu pekerjaan
teman-teman sesama karyawannya, dan dia tidak riak, dia tidak pamer, dia tidak tunjukkan bahwa dia telah membantu sesama karyawan kepada atasan atau kepada pemilik perusahaan. Dia tidak mencari muka, dia juga tidak berbangga diri bahwa dia mampu, dia bisa membantu teman-teman sebagian maupun di bagian lain. Kemudian dia juga selalu ingin tahu dan ingin belajar apa-apa yang dikerjakan di bagian-bagian lain. Dia ingin memahami juga agar dia lebih tahu banyak hal mengenai sistem kinerja di perusahaan itu. Kemudian dia juga senantiasa memberikan motivasi kepada teman sebagian maupun lain bagian sesama karyawan agar bersemangat bekerja, banyak belajar, hingga bisa meningkatkan kinerja mereka. Nah, karyawan seperti ini pemirsa, mungkin atasannya, bahkan ownernya, pemilik perusahaannya pasti melihat apa yang dia lakukan pemirsa. Nah, apa yang kemungkinan akan diperbuat oleh si owner ini saat melihat seorang karyawannya seperti itu? Si owner pasti akan menemui dia, menawarkan banyak hal pemirsa. Jadi karena memang si owner itu tahu potensi si karyawan ini, dia seperti yang saya sampaikan tadi, dia serba ingin tahu kerjaan bagian-bagian lain, dia sering membantu segala macam itu, hingga si owner menawarkan untuk dia belajar secara formal. Dia diizinkan untuk kuliah lagi, mengambil jurusan ini, jurusan itu dengan biaya perusahaan, dengan harapan si owner bisa meningkatkan kemampuan si karyawan itu. Nah, pada saatnya setelah si karyawan itu menjalankan apa yang dikehendaki si owner itu, hingga dia mampu menguasai segala hal, menguasai semua bidang dengan pendidikan formal dan informalnya, dari pengalaman dia bekerja juga di perusahaan itu yang dia bisa memahami semua bagian. Hingga si owner ini juga dia memberikan promosi jabatan kepada si karyawan itu hingga pada puncak jabatan di struktur organisasi perusahaan itu. Nah, bagaimana setelah itu yang akan owner sikapi terhadap si karyawan itu? Pastinya dengan kualitas yang karyawan itu miliki, si owner yakin bahwa dia mampu menjalankan roda perusahaan itu pemirsa, hingga pada suatu saat si owner ini yakin bahwa karyawan itu bisa mewakili si owner itu dalam hal apapun. Nah, sebagai contoh misalnya si owner ada rencana untuk pertemuan, meeting atau rapat dengan perusahaan-perusahaan lain. Kebetulan saat itu si owner berhalangan, hingga si owner menunjuk si karyawan itu untuk datang mewakili si owner itu. Karena si owner tidak bisa hadir, jadi si karyawan hadir mewakili owner perusahaan itu untuk datang di pertemuan itu pemirsa. Nah,
Itu sedikit ilustrasi. Jadi di kehidupan kita juga seperti itu pemirsa. Saat hamba Allah melakukan itu semua, hamba Allah mempelajari, mengkaji petunjuk-petunjuk Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dia akan memahami apa arti kehidupan ini, dan dia akan memahami apa yang harus dia kerjakan, dan dia pasti akan mendapatkan hasil apa yang dia perbuat di dunia ini dengan ridhonya. Jadi saat dia paham apa yang harus dia perbuat dan dia melakukan semua yang dia lakukan di dunia ini sebagai pengabdian dia ke Allah dengan tulus, ikhlas dan ridho dia berbuat itu, Allah Maha mengetahui pemirsa. Jadi Allah akan angkat si hamba ini dan diberilah dengan kehendaknya ilmu yang lebih dari yang lain, sehingga dia menguasai banyak pemahaman dalam kehidupan ini. Dan saat itulah hamba ini Allah tunjuk sebagai hamba yang bisa menjadi wakil Allah. Sama seperti tadi pemirsa, ono perusahaan dengan si karyawan itu. Jadi karena Allah yakin si hamba ini mampu, Allah Maha tahu, dan Allah akan memberikan seperti wewenang sebagai perwakilan Allah di dunia ini pemirsa. Jadi itulah yang disebut manusia sebagai khalifah, yaitu pemimpin di bumi dan alam semesta ini, dan bisa diartikan juga khalifah sebagai perwakilan dari Allah. Nah, untuk mereka ini, hamba-hamba Allah ini yang khawasul khawas, itu yang spesial dari yang spesial yang sesuai kehendak Allah, itu di mulut mereka saat mengucapkan Bismillah, itu sudah berarti atas nama Allah. Jadi mereka berbuat apapun itu atas nama Allah, karena mereka sepenuhnya menyadari pengertian la haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada daya, upaya dan kekuatan apapun selain milik Allah dan seizinnya. Nah, mereka itu diizinkan oleh Allah untuk bisa melakukan apapun atas nama Allah, dan mereka faham bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah memang kehendak Allah. Jadi misalnya contohnya sebagai contoh ini, mereka saat minum, mereka meyakini bahwa tangan mengambil gelas menuang air itu adalah tangan Allah. Dan rasa ingin minum itu datangnya bukan dari hamba itu, melainkan datangnya dari Allah. Karena memang semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak Allah. Jadi Allah menghendaki tangan si hamba ini untuk mengambil gelas menuang air, kemudian meminumnya untuk badan hamba itu juga badan Allah. Jadi memang Allah yang menghendaki semuanya. Jadi seperti itu gambarannya pemirsa. Jadi memang
keinginan untuk minum pun itu juga datangnya dari Allah. Jadi memang hamba-hamba seperti ini memang dia merasa memang semuanya adalah kehendak Allah. Dengan mereka menyebutkan atas nama Allah, mereka berbuat, dan insya Allah apa yang memang mereka berbuat itu pasti terjadi, karena memang itu kehendak Allah. Ya, jadi seperti itu bedanya pemirsa. Jadi hamba-hamba ini saat dia melakukan apapun dengan mengucap bismillah, yang artinya atas nama Allah dia berbuat, niscaya pasti akan terwujud. Seperti itu pemirsa. Jadi memang maknanya sebetulnya sama, cuman penerapannya mungkin beda. Jadi kalau untuk hamba-hamba yang masih awam itu atas nama Allahnya itu mungkin belum bisa terwujud, karena memang Allah tidak memberikan wewenang untuk itu. Tapi bagi mereka yang sudah diberikan wewenang untuk berbuat atas nama Allah, pasti apa yang mereka berbuat terwujud. Demikian pemirsa, sedikit pengkajian mengenai makna bismillah yang insya Allah kita bisa ambil hikmah dan petik manfaatnya. Pada sesi ini sementara kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktu yang telah pemirsa luangkan untuk menyimak. Mohon maaf bila ada kata-kata atau pemahaman yang saya sampaikan mungkin ada sebagian pemirsa yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf lahir batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.